Selamat malam, Bu Claudia. Sedang apa nih, Bu? Selamat malam Bu Nikma. Ini Bu, saya lagi buat perangkat untuk semester 2. Bu Claudia sibuk nggak ya malam ini? Kalau saya nggak ganggu waktu Ibu sebentar, kira-kira boleh nggak ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan sama Bu Claudia? Tentu saja boleh Bu. Bu Nikma, kebetulan perangkat pembelajaran saya udah mau selesai, udah saya kerjain dari siang sih Bu. Ada apa Bu ya? Oh iya, Bu, makasih. Gini loh, Bu, ini ada sedikit masalah. Ya, permasalahan yang buat saya galau gitu ya, Bu ya. Tapi Oh, udah, terus Bu? makasih banget ini waktunya. Takut ganggu juga kalau Bu Claudia lagi sibuk. Ya kita tunda dulu. Kalau misalkan enggak ya kita lanjut aja. Lanjut aja Bu, nggak ganggu kok. Nah Bu Oke. Nikma, Oke. Gini loh Bu, saya ini sebenarnya akhir-akhir ini tuh sedang dilanda kegalauan dan kerisauan gitu loh. Eh, saya ini pengen dapat solusi atas ya galauan saya dan keresahan saya ini yang saya alami saat ini. kegalauan yang gimana Bu? Bisa diceritakan kan Bu? Coba Bu Nikma cerita dulu biar Ibu merasa lega dan galaunya sedikit hilang. Gini Bu, saya ini kemarin dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Nah, kemudian saya itu ditegur sama Bapak Kepala Sekolah terkait dengan ketidakdisiplinan kinerja saya akhir-akhir ini. Ketidakdisiplinan kinerja yang bagaimana Bu Nikma sampai Ibu mendapatkan teguran? Coba Bu Nikma jelasin detail peristiwanya seperti apa. Gini loh Bu, pas kemarin saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah ya, saya dipanggil ke ruangan beliau, beliau itu menanyakan sebelumnya dia menanyakan kabar. Nah, kemudian dia nanyain tugas pokok seorang guru itu apa aja. Nah, lalu dia tuh negur saya atas keterlambatan yang sering akhir-akhir ini sering saya buat gitu loh Bu, yang saya lakukan. Padahal jika kalau misalkan saya datang terlambat, saya itu minta izin sama Bapak langsung melalui WhatsApp lah, saya kirim pesan pribadi ke Bapak. Menurut Ibu Nikma sendiri, Ibu punya alasan yang membuat Ibu datang terlambat sampai kena teguran dari Pak Kepala Sekolah? Ya, ada sih Bu. Saya kan datang terlambat juga nggak karena saya di rumah ngapa-ngapain yang nggak penting ya. Saya ini anakku yang baru masuk TK, itu kan ya harus butuh pendampingan ketika masuk. Pertama, sebelum masuk juga saya harus masak lah, nyiapin bekalnya dia, keperluannya dia sebelum dia masuk sekolah. Kemudian ya nganterin anak saya itu ke sekolah. Gitu, Bu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Nikma sendiri, Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang Pak Kepala Sekolah keluhkan atau enggak, Bu? Iya sih, Bu. Saya sadar saya itu ya memang melakukan dan melanggar ketidakdisiplinan di sekolah ini. Saya datang terlambat. Ya, memang hampir setiap hari sih saya datangnya terlambat. Tapi meskipun saya sudah izin sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, betul Bu Nikma. Mungkin ya kalau Ibu datang terlambat sekali dua kali, Pak Kepala Sekolahnya maklumi. Tapi kalau udah sering, lebih dari 3 kali, ya setidaknya apa yang dilakukan Pak Kepala Sekolah itu udah benar, menegur Ibu dulu gitu. Jangan sampai rekan-rekan Ibu melakukan hal yang sama gitu. Jadi langkah
yang dilakukan Pak Kepala Sekolah itu sudah benar. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Nikmah? Iya betul sih Bu. Hmm, ini kemarin ya saya merasa sih apa yang saya lakukan itu ya kurang disiplin. Nah sekarang tuh yang jadi keresahan saya. Nah kemarin itu saya jadi nggak enak ya Bu ya, nggak enak hati lah dengan Bapak Kepala Sekolah karena pas ditegur itu saya kayak nggak terima gitu loh. Saya ngelakuin hal saya ngelakuin keterlambatan itu karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu gitu. Oh, begitu. Jadi Bu Nikmah menyadari kalau Ibu kurang disiplin, sering datang terlambat, tapi Ibu resah dan galau karena ditegur oleh Pak Kepala Sekolah. Begitu, Bu. Iya, Jadi, jadi menurut Bu Nikmah bagaimana sikap Ibu seharusnya? hmm, ya gimana ya? Ya memang saya seharusnya saya itu menerima dan ya memang sadar saya ini bahwa yang saya lakuin itu ya memang salah. Tapi kemarin saya itu juga terbawa emosi sih Bu saat Bapak Kepala Sekolah negur saya. Jadi sekarang itu saya bingung selanjutnya saya mau melakukan apa. Saya merasa nggak enak sikap saya ke Bapak kemarin. Apa yang Bu Nikmah akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan dan kegalauan Ibu? Saya sih rencananya mau menemui kepala sekolah Bu. Saya mau minta maaf supaya tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah atas sikap saya kemarin. Lalu bagaimana Bu Nikmah mau memperbaiki masalah ketidakdisiplinan Bu Nikmah sendiri? Dari yang tadi Ibu ceritakan kronologisnya. Nah, ini Bu yang jadi nambahin beban pikiran saya. Gimana ya supaya saya ini bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan. Menurut Bu Nikmah sendiri ada nggak kira-kira kekuatan yang ada pada diri Ibu untuk mengatasi keresahan dan kegalauan Ibu dari ketidakdisiplinan Ibu? Ya kalau dipikir ya Bu ya, saya setiap pagi ya bangunnya nggak bangun pagi gitu ya, nggak kesiangan lah. Terus saudara juga ada yang anaknya apa sekolah di tempat itu juga. Dia ya saya mungkin saya minta tolong atau ya sama saudara saya itu untuk nganterin anak saya dan oh gimana ya Bu, saya bingung juga ini. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Ibu Nikmah sudah melakukan hal yang luar biasa untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Coba dilakukan yang seperti yang Ibu rencanakan barusan. Meminta tolong dengan saudara Ibu yang anaknya juga bersekolah di PPN sana. Itu aja apa ya Bu ya. Iya. Jadi sekarang kayaknya udah agak lega ini Bu saya ngobrol sama Ibu. Karena jujur kemarin tuh setelah ada panggilan dari Bapak Kepala Sekolah saya tuh agak nggak enak. Terus langkah selanjutnya apa nih saya nggak enak kalau terus-terusan kayak gini. Ya beban, jadi beban pikiran. Terus cara menyelesaikan masalah saya ini gimana? Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita di tempat kerja kita. Takutnya saya salah langkah, yang saya ambil nggak tepat gitu loh Bu. Syukurlah Bu Nikmah kalau Ibu sudah merasa lega, dari resahnya udah nggak hilang, udah nggak galau. Terus setelah rencana itu, yang Ibu punya keyakinan tadi dan komitmen, kira-kira komitmen apa yang mau Ibu lakukan untuk melancarkan jalan rencana Ibu tadi? Iya Bu, permasalahan saya dengan Bapak Kepala Sekolah tentang ketidakdisiplinan
kehadiran saya, ya saya akan mengutarakan permohonan maaf secepatnya. Kalau hari ini kayaknya Bapak nggak ada, kemungkinan mungkin besok mudah-mudahan beliau ada, supaya ya hubungan saya sama Bapak Kepala Sekolah nggak kayak gini terus lah Bu, tetap baik-baik aja, nggak ada kecanggungan, dan saya nggak merasa nggak enak di dalam hati saya. Terus dan masalah kedisiplinan saya ke depannya, saya akan berusaha hadir lebih awal. Namun sebelum itu saya juga mau bicara dulu sama saudara saya tentang anak saya yang mau saya titipin dan jemput saat pulangnya gitu Bu. Nah, itu ide yang sangat bagus Bu Nikma. Semoga dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja di sekolah, mengajar di kelas dengan suasana hati yang nyaman, bahagia, tenang, dan tidak dihantui rasa bersalah dan rasa galau. Amin, terima kasih loh Bu, waktu sampean sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kedepannya kalau saya dapat masalah lagi, saya bisa mengambil langkah yang tepat ya Bu ya. Dan mudah-mudahan saya bisa jadi guru yang bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Amin Bu, sama-sama sudah bisa membantu untuk mendapatkan solusi yang baik untuk Ibu. Baiklah Bu, kayaknya masalah saya sudah mendapatkan solusi. Kalau begitu saya permisi, saya lanjut ke ruang guru lagi. Ya Bu Nikma, monggo silahkan. Terima kasih ya Bu, selamat malam. Terima kasih kembali Bu, selamat malam. Ya, selamat siang Bu Claudia, lagi apa nih? Selamat siang Bu Nikma. Tuh, ya begini-begini aja lah Bu, baru keluar dari kelas. Bagaimana kabarnya? Baik Bu, Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh nggak Bu saya duduk di sini Bu? Monggo Bu, silahkan ya duduk Bu, masuk. Bu, hari ini saya mengajak ngobrol Bu Claudia. Kira-kira Bu Claudia keberatan nggak ya? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Emang Bu Claudia ada masalah apa loh Bu? Nah itu Bu yang saya harapin, akhir-akhir ini banyak apa ya Bu ya, saya tuh kurang nyaman aja gitu untuk di kelas, ngajar di kelas. Dan membuat saya nggak Memang semangat. pantesan akhir-akhir ini kok saya kayaknya kelihatan nggak bersemangat gitu. Apa loh Bu yang ganggu pikiran Ibu Claudia sebelumnya? Terima kasih loh Bu, udah memperhatikan dan membantu saya Bu. Jadi apa loh Bu kira-kira yang bisa saya bantu buat Saya Ibu tuh, khususnya ini? saya tuh hanya ingin dapat solusi loh Bu dari masalah yang saya alami sekarang. Jadi ini yang mau jadi tujuan akhirnya obrolan kita ini ya Bu ya nantinya ya. Iya Bu, saya itu masih bingung nih kenapa akhir-akhir ini saya itu tidak semangat dan kurang fokus belajar ngajar di kelas. Seperti itu.
Bu Claudia bisa coba diceritain gitu ke saya yang dirasain Bu Claudia saat ini tuh gimana? Saya tuh ngerasa Bu ya saat ngajar di kelas, murid-murid tuh kayak kurang memperhatikan saya mengajar dan membuat saya tuh kurang semangat. Yang buat Bu Claudia nggak bersemangat itu apa, Bu? Apakah ada hal yang ganggu pikiran Ibu atau dari mana gitu yang ganggu nggak buat bersemangat? Saya tuh ngerasa gini loh Bu, murid-murid tuh kalau ngikutin pelajaran saya tuh kayak main-main, nggak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik gitu loh Bu. Maksudnya muridnya itu nggak belajar, main-main, main-mainnya seperti apa, Bu? Maksudnya atau gimana itu? Enggak juga sih Bu, jadi tuh eh, kayak misalnya nih saya masuk kelas. Nah, saya tuh ngerasa ketika saya masuk kelas, murid-murid tuh kurang bersemangat. Tapi ketika saya nggak masuk, mereka tuh kayak happy banget gitu. Oh, jadi seperti itu. Eh, maksud Bu Claudia sekarang, Bu Claudia bisa nggak menjelaskan proses pembelajaran di kelasnya seperti apa? Supaya ya saya tahu lah supaya nggak bisa kasih solusi nantinya gitu ya, atau memberikan solusi. Ya, seperti biasa Bu, berdoa, terus saya lanjutin persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Terus kemudian saya menyampaikan materi dan anak-anak menyimak. Lalu setelah menyampaikan materi, saya mengasih latihan soal gitu. Nah, murid-murid mengerjakan tugas-tugas, tapi ketika mereka mengerjakan tugas tuh mereka kayak ada yang ngerjain, ada yang enggak, kurang 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 bersemangat dan mereka nggak sungguh-sungguh ngerjain gitu loh Bu. Apa ada yang Hmm, salah ya Bu ya dengan salah satu tipe pembelajaran saya Bu? menurut Bu Claudia ada nggak salahnya itu di mana? Menurut saya mungkin ya Bu ya dalam menangkap penjelasan dari saya Bu. Gitu. Coba saya pengen tahu lagi nih Bu, selama ini yang sudah Ibu Claudia lakukan untuk membuat murid bersemangat itu apa aja? Saya tuh sudah mengajak bermain ya Bu ya. Misalnya nih kan saya udah tahu mata pelajaran saya fisika. Fisika tuh Mhm. banyak hitungan dan sulit untuk dikonsentrasikan ke anak. Nah, jadi kalau misalnya anak kurang bersemangat tuh sekarang saya masih mengajak mereka bermain dengan ice breaking, terus diskusi kelompok, memutarkan video pembelajaran, dan juga belajar di luar kelas. Tapi hanya beberapa saat mereka semangatnya. Habis itu ya udah kembali ke mode awal, mereka kurang bersemangat lagi. Eee, apa, ini berlangsung setiap hari atau enggak, Bu? Enggak juga sih Bu, kadang malas aja. Tapi kalau misalnya mereka menyukai materi tertentu, mereka semangat. Tapi lebih banyaknya mereka kurang bersemangat. Kalau kayaknya sih kalau boleh saya simpulin ya, dari pembelajaran Bu Claudia itu sudah baik. Namun, ada pembelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat kan ya? Betul Bu, jadi itu saya ngerasa memang keseluruhannya mempengaruhi semangat anak-anak gitu. Mmm, berarti sekarang Bu Claudia sudah tahu tuh yang menyebabkan masalahnya atau turunnya semangat anak-anak yang memang ada kendala lain gitu loh. Ada nggak kendala lain yang misalkan masih dirasa sama Bu Claudia? Sepertinya nggak ada Bu, hanya ingin murid itu belajar bersungguh-sungguh dan semangat dalam pembelajaran saya. Hmm, ini dari penjelasan Bu Claudia tadi, apakah kira-kira
ada rencana ke depan yang ingin Bu Claudia perbaiki? Supaya anak-anak tuh ya bersemangat gitu loh Bu dalam belajar. Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Jadi sehingga pembelajaran fisika di kelas tuh aktif dan menyenangkan sehingga anak-anak yang tadinya kurang semangat jadi semangat gitu, Bu. Ada hal lain yang misalkan ingin Ibu terapkan di kelas gitu Bu? Ada, Bu. Jadi saya akan berusaha mengatur suasana hati saya dulu sebelum mengajar, sebelum masuk ke kelas. Sehingga saya berharap jika suasana hati saya sudah semangat, baik, happy, bahagia, jadi berimbas ke murid-murid juga. Nah, ini betul Bu. Berarti Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu. Kira-kira eh, siapa nih yang bisa membantu Bu Claudia dalam hal ini? Saya akan mencoba meminta bantuan ke Bu Adip, Bu, sehingga kami bisa belajar bersama. Bu Adip kan orangnya ceria gitu. Ya, ya. Nah, iya nih bagus. Bu Adi memang bersemangat sekali ketika melakukan pembelajaran ya. Jadi anak-anak bisa bersemangat. Kemudian dari hasil diskusi hari ini nih Bu, kira-kira Bu Claudia itu mau menerapkan apa nih supaya anak itu bersemangat dalam belajar sehingga anak itu pembelajaran yang Ibu lakukan itu berdampak pada murid. Ada dua sih, Bu. Pertama, saya akan berusaha membuat atau memperbaiki suasana hati saya dulu. Jadi lebih semangat, lebih happy sebelum masuk ke kelas. Dan kedua, saya akan meminta bantuan Bu Adip untuk diskusi bersama dan belajar bersama tentang keluhan saya tadi untuk membuat kelas anak-anak tuh menyenangkan dan semangat lagi. Wah, bagus banget itu semangatnya Bu Claudia. Saya yakin pasti Bu Claudia tuh nanti bisa anak-anak jadi bersemangat kembali saat di kelasnya Bu Claudia. Eh, ya Bu ya. Ya Bu, semangat juga buat Bu Nikma. Saya menjadi lega loh Bu cerita sama Ibu dan menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih loh Alhamdulillah. Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan dari sharing kita hari ini ya Ibu dapat ini ya bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi di kelas. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama.